Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Dalam video ini Ibu akan melakukan pembahasan tentang ulangan harian bab logaritma yang telah kalian selesaikan sebelumnya. Oke, kita langsung saja. Untuk nomor 1, bentuk logaritma dari bentuk eksponen 6 pangkat K sama dengan P adalah. Oke, masih ingat ya, kalau kita punya bentuk eksponen A pangkat B sama dengan C. Mohon maaf ya, ini tulisannya kurang bagus karena ganti perangkat, jadi harus penyesuaian lagi. Oke. Menjadi A itu kan sebagai basis ya, jadinya ini A, kok nggak bisa nulis A log C sama dengan B ya. Jadi basisnya dituliskan di sini, kemudian pangkatnya menjadi hasil kalau di logaritma, sementara hasil dari eksponen menjadi numerus. Jadi 6 pangkat K sama dengan P akan menjadi, yang ini menjadi 6-nya sebagai basis, berarti menuliskannya di sini 6 log, kemudian setelah log adalah numerus. Yang ditulis sebagai numerus adalah hasil dari eksponen, berarti di sini adalah P sama dengan B. B itu pangkat dari eksponen, berarti di sini adalah pangkatnya adalah K. Jadi jawabannya adalah 6 log P sama dengan K. Manakah yang itu? Ya, yang ini ya. 6 log P sama dengan K. Oke, lanjut. Number 2 itu dari tabel logaritma diketahui nilai log 3 itu sama dengan 0,477. Itu dibulatkan ya. Nah, yang ditanyakan adalah log 90. Berarti bisa kita tuliskan log 90 sama dengan log ini dijabarkan ya nak, kok gak bisa, log berapa ini, 9 kali 10 ya, betul ya, hasilnya 90 kan. Nah, kalau ada operasi perkalian pada bagian numerus bisa dijabarkan menjadi log 9, operasi perkalian pada numerus menjadi operasi penjumlahan pada logaritma. Ya, sama ya, log 10. Ya, bisa diperhatikan ya penjabarannya. Kemudian yang ini log 9 ini menjadi log 9 itu berapa pangkat berapa? Ya, betul ya. 9 itu 3, aduh kok sama, 3 pangkat 2. Kok nggak bisa? 2. Ya, mohon maaf ya, ini rada jelek sekali tulisannya.
kemudian ditambah yang belakangnya tetap log 10. Log 10. Oke, selanjutnya kalau kalian mengingat catatan kalian tentang sifat-sifat logaritma, bentuk ini log 3 pangkat 2 bisa dituliskan menjadi 2 kali log kok susah log 3 ya, kemudian ditambah log 10. Oke. Nah, ini sifat kelima sepertinya kalau di catatan kalian, sifat kelima logaritma. Lanjutannya di sini ya. Sama dengan 2 kali log 3 itu berapa nilainya? Nah, ini ya. 0,4 yang bisa ditulis 4 7 ditambah ya gini, log 10 itu sama dengan berapa? Ingat, kalau di bagian basisnya tidak dituliskan, ini tidak dituliskan suatu angka, berarti logaritma ini basisnya adalah 10 ya. Jadi bisa dibacakan 10 log 10. Berapa itu nilainya? 10 log 10 sama dengan 1 ya. Oke. Kemudian hasilnya untuk ini 2 kali 0,477. Berapa itu hasilnya? Hasilnya adalah berapa? Ayo. 0, berapa? 9 5 Nulis 5-nya kok susah. 5 4 ya, ditambah 1. Jadi hasilnya sama dengan 1,955 4 ya. Berarti ini jawabannya. Ini. Oke, lanjutkan. Nomor 3. Nomor 3 itu hasil dari 2 log 0,125 sama dikurangi 2 kali 5 log 0,04 adalah, kalau kalian bingung ini nilainya berapa, bisa kalian bentuk menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, nanti akan lebih mudah ya. Oke, berarti ini langsung saja sama dengan 2 kok bisa keluar ini? 2 log
0,125 itu sama dengan berapa per berapa? Ayo. Ya, 125 per 1000 ya. Atau bisa disederhanakan menjadi 1 per 8. Betul atau tidak ya? Delapan dikurangi 2 kali 5 berapa ini? 5, aduh kok susah banget. 5 log 0,04. Kalau dibuat pecahan biasa menjadi 4/100. Kalau disederhanakan jadinya berapa? 1 per 2 25. Betul ya? Maaf ini tulisannya jelek lagi Mas Yani. Oke, lanjut. Berarti ini menjadi 2 log 1/8 itu bisa dituliskan menjadi berapa pangkat berapa? Oke, 1/2 2 pangkat berapa? 3 ya. Oke, dikurangi 2 kali 5 log 1/5 pangkat 2. Oke, jadinya 1/5 pangkat 2. Selanjutnya ditulis menjadi 2 dituliskannya yang di sebelah sini aja ya. Ya, jadi menjadi 2 log berapa ini? Kalau ada bentuk 1/2 pangkat 3 maka menjadi 2 pangkat negatif 3 ya. Tulisannya jelek sekali.
kemudian dikurangi 2 kali 5 log ya Allah. Jadinya tadi berapa ya? 2 log 2 pangkat negatif 3 dikurangi 5, maaf 2 kali 5 log 5 pangkat negatif 2 ya. Kemudian sama dengan berapa itu? Sama dengan negatif 3 kali 2 log 2 kemudian dikurangi 2 kali, itu hasilnya negatif 2 kali lagi 5 log 5. Oke, jadinya sama dengan ini nyambung ya nak, nyambung, berarti min 3 kali 1 dikurangi 2 kali negatif 2 kali 1, hasilnya sama dengan negatif 3 ditambah 4. Berapa hasilnya? 1. Jadi jawabannya adalah oke, yang ini ya. Oke. Lanjut. Pakai diketik aja ya penyelesaiannya ya, kalau ditulis ini. Nah, kadang bisa, kadang. Oke, kalau yang ini lanjut, langsung saja silakan kembali lagi. Oke, ini berarti ini log P pangkat 3 kali I pangkat 5. Kita jabarkan, kalau ada operasi perkalian pada bagian numeris, maka menjadi operasi penjumlahan pada logaritma. Jadinya seperti ini.
ditulis aja lah, diketik aja. Kalau ditulis nanti lamaan. Oke, ini berarti sama dengan log P pangkat P pangkat 3 kemudian ditambah log Q pangkat 5. Ini ya. Maka menjadi 3 kali log P ditambah 5 kali log I. Pakai sifat logaritma yang kelima. Berarti ini sama dengan 3 kali log P yang kalian tahu adalah nilainya sama dengan A ya ini. Maka dituliskan A. Ditambah 5 kali log I. Log I adalah nilainya B. Maka bisa dituliskan menjadi 3A ditambah 5B. Ya, jawabannya adalah 3A ditambah 5B. Berarti ini. Oke. Lanjut. Soal nomor 5. Soal nomor 5 itu diketahui suatu fungsi logaritma fx sama dengan 5 log 3x plus 4. Ditanyakan adalah nilai fungsi f untuk x sama dengan 7. Jadi tinggal kalian gantikan nilai x-nya sama dengan 7. Ini. Berarti yang dicari adalah f7 sama dengan 5 log 3 kali 7 terus ditambah 4 ya tadi soalnya. Oke. Hasilnya berapa ini tadi loh? Kenapa menghilang? Sudah hilang. Kemana tadi? Oh, tuliskan lagi saja. Ini F7 sama dengan 5 log 3 kali 7 ditambah 4 ya, sama dengan berapa itu? Berarti tetap 5 log 3 kali 7 hasilnya 21, kemudian ditambah 4 ya kan, sama dengan 5 log berapa ini hasilnya? 25, betul ya. Maka diperolehlah hasilnya 5 log 25, hasilnya adalah 2 ya. Jadi jawabannya adalah yang E ini, yang terakhir. Oh, maaf. Ini ya. Oke. Lanjutnya.
grafik fungsi Gx sama dengan 2 log 2x min 6 melalui titik. Nah, kalau yang ini caranya tinggal kalian substitusikan nilai-nilai x-nya ini. Yang ini 0, 1, 3, 4, 5. Jika disubstitusikan ke nilai x-nya, apakah dia bernilai maksudnya hasilnya sesuai dengan pasangannya ini. Kalau dia sesuai dengan pasangannya, berarti itu adalah jawabannya. Contoh itu misalnya yang ini ya, ketika x-nya diganti dengan 0, oke, maka diperoleh 2 susah menulis 2 log 2 kali 0 dikurangi 6 ya, sama dengan 2 log 2 kali 0 ya kan, dikurangi 6, berarti negatif 6 ya. Sementara ada syarat numerus, yaitu numerusnya tidak boleh bernilai kurang dari 0 atau numerus harus lebih dari 0, lebih dari sama dengan atau lebih dari 0. Maka yang ini kan tidak memenuhi, ya kan, TM. Oke, kalau kalian lanjutkan, ini 1 disubstitusikan ke sini, berarti 2 kali 1 hasilnya 2 dikurangi 4 masih negatif ya. Ini juga TM. Sementara yang 3 coba, 2 kali 3 hasilnya 6. 6 dikurangi 6 hasilnya 0. 2 log 0 adakah? Tidak ada juga ya. Ini juga bukan. Kemudian 4. 2 kali 4 hasilnya 8. 8 dikurangi 6 hasilnya 2. 2 log 2 hasilnya 1 ya. 2 log 2, masih ingat sifat logaritma yang pertama, A log A sama dengan 1. Berarti ini juga bukan. Kemudian yang ini 5 kita substitusikan ke sini. 2 kali 5 sama dengan 10. 10 dikurangi 6 hasilnya 4. 2 log 4 hasilnya adalah 2. Betul ya? Berarti yang ini jawabannya. Oke, lanjut untuk soal berikutnya. Ini diketahui suatu grafik fungsi logaritma fx sama dengan 5 log x plus 1 akan berada di atas sumbu x jika, nah ini suatu grafik fungsi akan berada di atas sumbu x jika fx-nya lebih dari 0 ya, maka tinggal kita gantikan 5 log berapa itu x plus 1 lebih dari 0. Berarti bisa lagi kita tuliskan menjadi ini 0 itu sama dengan 5 log berapa ya, 5 pangkat berapa yang 5 pangkat 0 hasilnya. Nah, ingat ya, kalau ini menjadi
sama dengan berapa? Ayo, 1 ya. 0 itu diubah menjadi log 1. Basisnya mengikuti basis yang ada di ruas sebelahnya. Berarti pakai basis 5. Berarti tinggal kita lanjutkan menjadi X plus 1 lebih dari 1. Ya. Kemudian X yang satunya ini pindah ruas menjadi 1 dikurangi 1. Hasilnya berapa? X lebih dari 0. Berarti grafik fungsi logaritma fx sama dengan 5 log x plus 1 akan berada di atas sumbu x jika x-nya lebih dari 0. Jawabannya adalah yang B. Oke. Yang ini. Selanjutnya, sebuah sumber bunyi memiliki intensitas I sebesar 10 pangkat negatif 8 watt per meter persegi. Jika intensitas ambang pendengaran atau I0-nya adalah 10 pangkat negatif 12 watt per meter persegi, dan taraf intensitas untuk sebanyak N sumber bunyi dirumuskan dengan TI sama dengan 10 kali N kali log I per I0. Maka taraf intensitas untuk 4 buah sumber bunyi sebesar, tinggal kalian gantikan I0 dan N-nya dengan yang sudah diketahui. I-nya adalah 10 pangkat negatif 8, I0-nya adalah 10 pangkat negatif 12, dan N-nya adalah 4. Jadi, sama dengan 10 kali N-nya adalah 4 kali log I-nya adalah 10 pangkat negatif 8. Per I0-nya adalah 10 pangkat negatif 12. Ya, sudah, berarti hasilnya adalah maaf ya Ibu, campuran menggunakan tulisan dan juga ketikan, karena kalau ketikannya kurang lancar Ibu kembalikan lagi dengan ketikan. Oke, 10 kali 4 dikali log ini sama saja dengan 10 pangkat negatif 8. Ini ada operasi pembagian ya, maka nanti pangkatnya akan dikurangkan dengan negatif 12. Oke. Nah, begini ya. Maka hasilnya adalah 10 kali 4 jadinya 40 dikali log 10 pangkatnya berapa itu? Negatif 8 dikurangi negatif 12, maka hasilnya adalah 4 ya.
Oke, berarti ini sama dengan berapa? 40 dikali log 10 pangkat 4, maka sama dengan 4. Ya, 10 log 10 pangkat 4 hasilnya sama dengan 4. Ini hasilnya berapa? 40 kali 4, 160. Berarti jawabannya adalah yang E. Ini. Maaf. Kok gak bisa? Itu kan. Oke. Lanjut. Nomor 9. Penyelesaian dari persamaan 7 log x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 7 log 20, ya. Ini karena ini sudah menjadi bentuk umum. Ini kan sudah bentuk umum dari persamaan logaritma, jadi tinggal ininya dihilangkan. Set, dan juga ya, tinggallah x kuadrat dikurangi 4x min berapa ini tadi? 12 ya. 12 sama dengan 20. Betul? Kemudian kelanjutannya adalah x kuadrat min 4x min 12. 20-nya ini dipindah ruas menjadi negatif 20 sama dengan, nah, ruas kanannya menjadi 0. Maka sekarang menjadi negatif 12 min 20. Berapa itu? Min 32 sama dengan 0. Langkah berikutnya, karena ini kalian memperoleh bentuk persamaan kuadrat, adalah difaktorkan. Berapa pemfaktorannya? Pemfaktorannya adalah x kalau dikali hasilnya negatif 32, kalau dijumlah hasilnya negatif 4, yaitu plus 4 dan juga x min 8. Betul? Kalau dia dikali hasilnya negatif 32. 4 kali negatif 8 hasilnya negatif 32. Betul ya? 4 ditambah negatif 8 hasilnya betul negatif 4. Betul. Oke, jadi sudah betul. Sehingga diperolehlah x plus 4 sama dengan 0 atau x min 8 sama dengan, oh ini tidak bisa, gini saja. Oke, tapi kalian paham kan yang dimaksud sama dengan 0, ya. Ini kemudian dipindah ruas, x plus 4 sama dengan 0, maka nilai x nya sama dengan negatif 4. Atau kalau yang ini, kalau x dikurangi 8 hasilnya 0, maka nilai x nya adalah 8, ya. Kemudian kita cocokkan dengan syarat numerus. Masih ingat kan? Syarat numerusnya adalah syarat numerusnya numerus berarti fx.
itu harus lebih dari 0. Nah, ini fx-nya adalah x kuadrat min 4x min 12 harus lebih dari 0. Kemudian kita substitusikan x sama dengan negatif 4. Berarti f negatif 4 itu sama dengan negatif 4 kuadrat dikurangi 4 kali negatif 4 kemudian dikurangi 12. Hasilnya berapa ini? Nggak bisa panjang lagi. Oke, ini hasilnya sama dengan berapa ini? Negatif 4 kuadrat itu adalah 16 ya, dikurangi 4 kali negatif 4 berarti ditambah 16. 16 tambah 16 32 dikurangi 12. Hasilnya 20. Berarti dia lebih dari 0 ya. Maka memenuhi. Bukan memenuhi ini, berarti tandai M saja ya, dia memenuhi. Kemudian untuk F berapa selanjutnya? 8 ya, F8 juga harus dihitung, berarti 8 kuadrat dikurangi 4 kali 8 min 12. Hasilnya sama dengan 8 kali 8 64 dikurangi 4 kali 8 berapa? 32. Hasilnya 32 min 12 berarti 20 juga ya. Dia nilainya lebih dari 0, maka dia memenuhi syarat numerus. Jadi jawabannya adalah negatif 4 atau 8. Yang ini ya. Oke. Selanjutnya nomor 10. Nomor 10 masih tentang persamaan logaritma. Penyelesaian dari persamaan 7 log 5x min 3 sama dengan 1. Jadi bisa kita tuliskan menjadi 7, maaf, harusnya 7 log 5x min 3 sama dengan 1. Itu kalau dibentuk menjadi bentuk logaritma yaitu pakai basis yang sama dengan ruas sebelumnya ya. Ini 7 log berapa yang hasilnya 1, yaitu 7 log 7 ya. Oke, kemudian tinggal kita hilangkan 7 lognya ini dengan tinggallah 5x min 3 sama dengan 7. Betul ya? 5x min 3 sama dengan 7. Maka pindah ruaskan yang ini, 3x nya ini pindah ruas ke kanan menjadi 7 min 3 dipindah ruas menjadi plus 3. Hasilnya adalah 5x sama dengan 10.
10. Betul? Berarti X sama dengan 10 bagi 2, atau hasilnya adalah 10 bagi 5 ya. Ini kan koefisiennya 5. Jadi 10 bagi 5 hasilnya 2. Nilai X yang memenuhi, kemudian cari syarat numerusnya. Syarat numerusnya adalah yang ini kan sudah lebih dari 0, berarti yang ini 5x min 3 lebih dari 0. Substitusikan X sama dengan 2, maka 5 kali 2 hasilnya 10, dikurangi 3 hasilnya 7. 7 sudah lebih dari 0, maka X sama dengan 2 memenuhi syarat numerus. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 2. Berikutnya adalah diketahui X log 9 sama dengan 2. Berapakah nilai X-nya? Untuk lebih cepatnya atau lebih mudahnya kita kembalikan ke bentuk eksponen. Kalau ada X log 9 sama dengan 2, maka bentuk eksponennya adalah X pangkat 2 sama dengan 9 ya. X pangkat 2 sama dengan 9. Berapakah nilai X-nya? 9 itu kalau dibuat bentuk eksponen menjadi berapa pangkat berapa? Ya, betul ya, 3 pangkat 2. Maka X-nya itu sama dengan maka X-nya ini sama dengan ini. Jadi jawabannya adalah 3 ya. Lanjut. Diketahui persamaan 2 log kuadrat X min 3 log X sama dengan 4. Nilai X yang memenuhi adalah, karena kalian menemukan bentuk logaritma kuadrat, maka kalian harus memisalkan 2 log X-nya dengan suatu variabel. Contohnya adalah misal M ya. Berarti ini 3M yang ini menjadi M kuadrat sama dengan 4 ya. Dimisalkan ini dengan M. Kemudian menjadi bentuk M kuadrat M kuadrat dikurangi 3M kemudian 4-nya kita pindah ruas ke sini menjadi negatif 4 sama dengan 0 ya kan. Sudah menemukan bentuk persamaan kuadrat, maka langkah selanjutnya adalah difaktorkan. Nah, M-nya karena tidak ada koefisiennya berarti bisa dipecah menjadi M kali M. Sekarang kita isi angka-angkanya dengan menentukan dari bilangan yang kalau dikali hasilnya negatif 4, kalau dijumlah hasilnya negatif 3. Siapakah mereka? Ya betul, yaitu yang pertama adalah plus 1 dan negatif 4. Coba, plus 1 kalau dikali negatif 4 hasilnya apakah negatif 4? Ya betul, hasilnya negatif 4. Kalau mereka dijumlah, apakah hasilnya negatif 3? Ya betul ya, hasilnya negatif 3. Maka ini sudah benar. Sama dengan 0. Berarti M plus 1 sama dengan,
M plus 1 sama dengan 0, atau M min 4 sama dengan 0. Oke, berarti ini M diperoleh sama dengan negatif 1, atau M sama dengan 4, ya. Lanjut. Karena yang dicari adalah nilai X, sementara yang kita peroleh adalah nilai M, maka kita kembalikan M ke bentuk semula, yaitu M sama dengan 2 aduh kok susah banget sih, 2 log X sama dengan negatif 1, atau 2 kok kayak iklan ya, astagfirullahaladzim. 2 log X sama dengan 4, ya. Ini M-nya dikembalikan ke bentuk semula, yaitu 2 log X. Oke. 2 log X sama dengan negatif 1, dan juga 2 log X sama dengan 4. Maka X sama dengan 2 pangkat negatif 1 atau X sama dengan 2 pangkat 4. Ya. Ini kan kalau kita bentuk menjadi eksponen. Ingat tadi, biar lebih cepat ya. Oke, 2 pangkat negatif 1 itu sama dengan berapa? Sama dengan 1/2. Atau yang ini X sama dengan 2 pangkat 4. Itu sama dengan berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 4 kali, yaitu 16 ya. Berarti jawabannya X sama dengan 1/2 dan juga X sama dengan 16. Berarti jawabannya adalah yang ini. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. Soal nomor 13. 9 log 3X min 1 kurang dari sama dengan 9 log 2X plus 5. Ini sudah berbentuk pertidaksamaan logaritma yang seperti biasa. Maka bisa langsung kita hilangkan ininya. Oke, tinggallah 3x min 1 kurang dari sama dengan 2x plus 5 ya. 3x min 1 kurang dari sama dengan 2x plus 5, jadinya 3x ini dipindah ruas ke sini menjadi min 2 min 2x kurang dari sama dengan ingat ya, kalau basisnya itu lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tetap ya. Jadi ini langsung ya, maka ibu tadi langsung. Oke, ini tadi 5, lanjutannya ini pindah ruas menjadi plus 1. Hasilnya berapa ini? X kurang dari sama dengan 6. Itu adalah pertidaksamaan yang pertama. Yang kedua adalah syarat numerus, yaitu 3x
syarat numerus ya. Syarat numerus itu 3x syarat pertamanya adalah 3x min 1 lebih dari 0, maka diperoleh 3x lebih dari 1 atau x lebih dari 1/3 ya. Lagi syarat numerus yang berikutnya adalah numerus yang ini, berarti 2x plus 5 lebih dari 0, diperolehlah 2x lebih dari 5 nya pindah ruas menjadi negatif 5. Oke, sehingga x nilainya lebih dari negatif 5/2 ya. Dari ketiga pertidaksamaan ini, yang ini oke, pertidaksamaan yang ini dan juga ini nah, ketiganya kita gabung di sini. Jadi ada 3 batas ya. 1, 2, 3. Yang ini 6, yang di sini 1/3. Aduh. 1/3. Yang ini negatif 5/2. Oke, yang pertama adalah x kurang dari atau sama dengan 6, berarti ini buat penuh ke sana dan yang kurang dari 6. Selanjutnya yang ini, itu berarti x lebih dari 1/3, yang ini ke sana, ini ke sana. Selanjutnya yang ini x lebih dari negatif 5/2, berarti ke sana juga. Nah, yang menerima ketiga garisnya adalah daerah yang ini. Jadi batasnya adalah 1/3 batasnya adalah 1/3 lebih kurang dari kurang dari sama dengan 6 ya. Itu yang dimaksud, ini dimaksud adalah tandanya yang ini ya, x kurang dari sama dengan 6, berarti jawabannya adalah yang ini ya. Oke, selanjutnya nomor 14. 14 caranya
kombinasi seperti tadi yang nomor berapa tadi? Yang harus dibahas seperti nomor 10 untuk ruas kanannya, dan penyelesaiannya lanjut seperti langkah pada nomor 13. Oke. Oke, Ibu coba tuliskan saja di sini. Berarti menjadi 7 log berapa tadi? 2x min 3 ya. 2x min 3. Tandanya lebih dari sama dengan 1 itu sama dengan kita ambil basisnya ya, basis yang sama yaitu 7 log. 7 log berapa yang hasilnya 1? 7 log 7 ya. 7 log 7. Oh ya, nah ini yang dimaksud adalah tanda lebih dari sama dengan ya. Penulisannya karena ini tidak ada tanda equationnya, jadi Ibu menggunakannya tanda seperti ini. Sebenarnya ini salah, tapi karena tidak memadai alatnya sedang ada perbaikan, jadi seadanya dulu ya. Oke, selanjutnya tinggal 7 log-nya itu kita hilangkan, tinggallah 2x min 3 lebih dari sama dengan 7. Kemudian kita sederhanakan sehingga diperoleh 7, negatif 3 nya pindah ruas menjadi plus 3, berarti 2x lebih dari sama dengan 10 ya. X nya lebih dari sama dengan 5. Oke, itu yang pertama. Kemudian syarat numerusnya. Syarat numerus karena ruas kanannya sudah berbentuk bilangan, jadi yang perlu kita syarat numeruskan adalah yang ruas yang masih berupa fungsi. Numerusnya yang berupa fungsi yaitu di ruas kiri. Berarti ini 2x min 3 lebih dari 0. Oke. Kemudian kita sederhanakan 2x lebih dari 3. Diperolehlah nilai x lebih dari 3/2. Kemudian kita gambar pada garis bilangan, yaitu ini. Berarti batasnya ada 2 ya, itu 5 dan juga 3/2. Nah, yang ini karena ada sama dengannya kita bulatan penuh. Oke, yang pertama adalah x lebih dari atau sama dengan 5, berarti ke kanan atau ke kiri? Kalau lebih dari berarti ke sana ya. Kemudian ini batas yang kedua adalah x lebih dari 3/2, ke sana. Yang menerima kedua garisnya adalah daerah ini, ke sana. Berarti batasnya adalah x lebih dari sama dengan 5, yang itu ya. Lanjut. Soal terakhir, soal nomor 5. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Ya. Ini 3 log 2 kuadrat x plus 4 kali 3 log x plus 3 kurang dari 0. Nah, menemukan bentuk kuadrat, logaritma kuadrat lagi ya. Maka perlu kita misalkan. Ini kita misalkan P ya, misal. Berarti ini tinggal diisi 4P. Yang ini berarti P kuadrat
susah banget. Nah, yang lainnya tetap kurang dari 0 ya. Oke, kita sudah mendapatkan bentuk fungsi kuadrat. Langkah selanjutnya adalah kita faktorkan. Karena P nya ini koefisiennya cuma 1, berarti tinggal kita tuliskan seperti ini, P dan P. Tandanya tetap kurang dari 0 ya. Oke. P kalau angkanya adalah kalau dikali hasilnya 3, kalau dijumlah hasilnya 4, yaitu plus 3 plus 3 dan plus 1 ya. Oke, ini batasnya adalah berarti ada 2, P nya itu ini hasilnya min 3, jadi di sini min 3, yang ini adalah min 1. Kalau disama dengankan dengan 0 ya. Terus yang diminta adalah kalau kita inputkan nilai P itu hasilnya dia kurang dari 0. Contoh kita mau inputkan nilai 0 ke P nya, ganti P dengan 0 kuadrat plus 4 kali 0 plus 3, hasilnya 3 ya, berarti ini bilangan positif. Kemudian kalau yang di sini pasti hasilnya negatif dan yang di sini positif. Yang diminta adalah yang kurang dari 0 alias bilangan negatif, maka ini adalah batas nilai P. Berarti P nya adalah negatif 3 kurang dari P kurang dari negatif 1. Oke. Kemudian bisa kita tuliskan di sini lagi ya. Negatif 3 kurang dari P nya kita kembalikan ke bentuk semula, yaitu 3 log X. 3 log X kurang dari negatif 1 ya. Oke. Yang diminta adalah batas nilai X nya atau himpunan penyelesaian, berarti kan X nya. Maka kalau 3 log X itu kan hasilnya suatu pangkat ya. Logaritma itu hasilnya kan suatu pangkat ini, maka X nya adalah berarti ini kita buat menjadi bentuk perpangkatan semua, menjadi pangkat 3. Basisnya kan 3, maka menjadi bentuk pangkat 3. Oke, dituliskan menjadi 3 pangkat negatif 3 kurang dari X. Kalau 3 log X, kalau 3 pangkat 3 log X hasilnya adalah X itu sendiri ya, kurang dari 3 pangkat negatif 1. Berarti jawabannya yang mana? Yang A ya, yang ini. Oke. Nah, sudah selesai. Atau kalian bisa menuliskannya seperti ini. Nah, perhatikan ini tadi kalian mencari batas B nya. Bisa jadi yang kalian cari adalah batas X nya, berarti P sama dengan negatif 3 atau 3
sini aja wis. P sama dengan negatif 3. Kan yang ini tadi ya. P plus 3 itu sama dengan 0, maka P sama dengan negatif 3. P itu adalah 3 log X sama dengan negatif 3. Maka X sama dengan batas yang pertama adalah 3 pangkat negatif 3. Kemudian batas yang kedua adalah P sama dengan negatif 1 ya. Dari ini P plus 1 sama dengan 0, maaf. Berarti P sama dengan negatif 1. Kembalikan bentuknya, yaitu P itu sama dengan 3 log X sama dengan negatif 1. Maka diperolehlah X sama dengan, sama dengan 3 pangkat negatif 1. Oke, sudah. Kemudian kita buat garis bilangan. Garis bilangan yang batasnya adalah 3 pangkat negatif 3 dan 3 pangkat negatif 1. Oke, kemudian ada kita ambil bilangan selain 3 pangkat 3 maupun 3 pangkat negatif 1. Misalnya berapa? 3 itu kan sama dengan 3 pangkat 1 ya. Letaknya di mana? Letaknya di sana ya. Berarti di sebelah kanan 3 pangkat negatif 1. Kita substitusikan ke sini. X-nya digantikan 3. Berarti 3 log kuadrat 3 ditambah 4 kali 3 log 3 plus 3 kurang, apakah dia kurang dari 0? Ya, bisa dituliskan 3 log kuadrat 3 ditambah 4 3 log 3 ditambah 3 log 3 kuadrat, hasilnya berapa? 1 kuadrat ya. 1 berarti ditambah 4 kali 3 log 3 log ini 3 ya. 3 log 3 hasilnya adalah 1, berarti 4 kali 1 4. 1 ditambah 4 hasilnya 5. Ditambah 3 hasilnya adalah 8. 8 apakah betul dia kurang dari 0? Salah ya, atau tidak memenuhi. Berarti di sini TM.
Kalau di sini TM, maka di sini akan menjadi M, dan di sini adalah TM lagi. Maka ini adalah daerah yang diminta. Itu ini. Ya, betul. Oke, sudah selesai pembahasan ulangan harian bab logaritma ya. Bisa kalian cek kembali. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan bisa chat Ibu ke via Japri WhatsApp, oke? Selamat belajar, tetap semangat, persiapkan untuk PAS-nya, semoga hasilnya adalah yang terbaik untuk kalian. Dan semoga lancar, tidak banyak gangguan sinyal maupun kendala sistem. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.